Bab 2151. Keesokan paginya, David dan Benny berangkat ke Seoul, kota lapis kedua terdekat. Selain beberapa penjaga, Nivea dari generasi muda keluarga Nah juga bergabung dengan mereka. Seluruh tim jauh lebih kecil daripada tim dari Crow City ke Nightingale City. Jumlahnya bahkan tidak sampai 1/20 dari jumlah tim asli. Alasan utamanya adalah karena David ada di sana, jadi mereka tidak memiliki masalah keamanan. Oleh karena itu, tidak perlu banyak orang untuk mengawal mereka. Tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang, tetapi semakin besar tim, semakin lambat kecepatannya. Nas, pewaris keluarga Nah, tidak ada dalam tim. Bukannya Nas tidak mau pergi, tetapi Benny tidak mau mengajaknya. Nas barangkali tidak menyangka, karena tidak menyukai David dan beberapa kali memarahinya. Akhirnya dia pun nyaris kehilangan kedudukannya sebagai pewaris, apalagi hak istimewa untuk pergi ke Seoul. Ketika dia mengetahui bahwa Benny akan membawa seseorang ke Seoul malam sebelumnya, dia berpikir bahwa sebagai pewaris pertama keluarga Nah, dia akan memiliki kesempatan untuk ikut dan pergi ke kota lapis kedua untuk memperoleh pengalaman. Namun, tidak seorang pun meneleponnya ketika mereka pergi. Nas bangun pagi dan langsung merasa ada yang tidak beres. Dia baru mengetahui kebenarannya ketika dia bertanya. Tim keluarga Nah ke Seoul sudah berangkat. Tanpa ragu, Nas yang terbakar amarah dan merasa ditinggalkan, mengejar tim tersebut. Akhirnya, ia bertemu dengan tim yang tidak jauh dari kota Nightingale. Kali ini tim hanya memiliki 5 gerbong secara total, dan David memiliki 1 gerbong untuk dirinya sendiri. Benny berbagi 1 dengan Nivea. Keduanya mengobrol, tetapi Nivea dengan bijaksana tidak bertanya tentang David. Namun, dia tahu bahwa pemuda dengan temperamen luar biasa ini jelas bukan sekadar petualang biasa. Tim yang sedang maju dengan cepat tiba-tiba berhenti. "Peridot, apa yang terjadi?" tanya Benny keras-keras. "Nyonya, Tuan Nas menghalangi jalan," kata pelayan Peridot di luar. Dia baru saja melihat Nas menyalip tim dan berhenti di depan mereka dengan Voalbis. Apalagi barisan kelima gerbong itu tidak panjang, sehingga mereka bisa melihat bagian depan sekilas. Nas, apa yang dilakukannya di sini? Benny bingung. Karena David, dia tidak berencana membawa Nas kali ini. Niv, ayo kita pergi dan melihatnya. Benny bangkit dan keluar dari kereta. Nivea mengikutinya dari belakang. Dalam hatinya, dia tahu bahwa alasan Benny tidak membawa Nas pasti ada hubungannya dengan David. Saat itu, Nas berdiri di depan tim keluarga Nah. Ia terbakar amarah. Dia hampir kehilangan akalnya. Sebagai pewaris pertama keluarga Nah, dia bahkan tidak termasuk dalam tim yang pergi ke Seoul. Nas menolak menerima kenyataan ini apapun yang terjadi. Benny berjalan bersama Nivea dan Peridot. Ketika dia melihat Nas menunggangi Voalbis dan menghalangi jalan, dia langsung menegur dengan keras, "Nas, apa yang coba kamu lakukan? Minggir, jangan tunda perjalanan kami." "Bibi Benny, kenapa kamu tidak mengajakku ke Seoul?" tanya Nas, menahan amarahnya. "Tentu saja aku punya alasan untuk tidak mengajakmu." Bab 2152. Saya ingin tahu alasannya. Kamu tidak perlu tahu. Aku harus tahu, kata Nas tegas. Benny terkejut. Ia tidak menyangka Nas begitu berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. "Bagaimana kalau aku tidak memberitahumu?" tanya Benny dengan tenang. "Kalau begitu aku akan tetap berdiri di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi." "Nas, kamu gila. Pergi sekarang juga dan aku bisa berpura-pura tidak melihat apapun." Benny juga sedikit marah. David masih ada di tim. Membuang-buang waktu seperti ini kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan pihak lain. "Saya tidak gila, saya hanya ingin tahu alasannya," tegas Nas. "Kenapa?" "Karena kamu tidak memenuhi syarat," bentak Benny. "Oh, aku tidak memenuhi syarat. Aku pewaris pertama keluarga Nah, dan kau bilang aku tidak memenuhi syarat. Lalu siapa yang memenuhi syarat?" "Nivea, Bibi Benny, jangan lupa, dia hanya seorang wanita. Jadi, tidak peduli seberapa hebatnya dia ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi kepala keluarga Nah, sama seperti dirimu." Nas menunjuk Nivea dan bertanya dengan nada sarkastis.
Panggilan Benny kepada pewaris pertama keluarga Nah dengan sebutan tidak pantas benar-benar membuatnya marah. Di saat yang sama, hal itu juga membuatnya kehilangan akal sehat. Dia tidak hanya mengarahkan kata-kata itu pada Nivea, tetapi dia juga mengarahkannya pada Benny. Artinya, sebagai wanita, Benny dan Nivea hanya bisa membantu kepala keluarga Nah, tidak peduli seberapa baik mereka. Meskipun Nas memiliki status yang tinggi, dia masih junior. Sementara itu, Benny adalah orang nomor 2 di samping kepala keluarga Nah dan juga orang yang bertanggung jawab atas keluarga Nah di The Spirit Cage. Dia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keluarga Nah. Statusnya tidak sebanding dengan junior seperti Nas. Sekalipun keluarga Nah telah memiliki 10 ahli waris, kedudukan Benny di keluarga Nah tetap tak tergoyahkan. Inilah jurang pemisah antara keduanya. Akan tetapi, seorang junior seperti Nas mengejek seorang senior seperti Benny dengan sangat berani. Beraninya kau. Benny tidak mengatakan apa-apa, tetapi Peridot dan Nivea di sampingnya menegur Nas hampir bersamaan. Kalian yang berani. Kalian tidak punya hak untuk bicara, ejek Nas. Nas, kamu tidak punya harapan. Ketika aku mengangkatmu sebagai pewaris pertama keluarga Nah, aku ingin kamu mengubah tekanan menjadi motivasi dan terus berkembang hingga suatu hari kamu bisa berdiri sendiri. Tanpa diduga, itu merugikanmu dan membuatmu semakin sombong. Sepertinya setelah aku kembali dari perjalanan ini, sudah waktunya untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan keluarga untuk membahas pergantian pewaris. Kata-kata tenang Benny bergema di telinga Nas seperti guntur. Itu langsung menariknya keluar dari amarahnya. Pergantian ahli waris. Sebagai penanggung jawab keluarga Nah di The Spirit Cage, Benny tentu memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Bibi Benny, 2, Nas tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap setelah tergagap cukup lama. Setelah dia sadar, dia menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Nas menunjukkan bakat luar biasa di usia yang sangat muda dan sangat dicintai oleh para senior keluarga Nah. Jadi, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk memberinya sedikit tekanan dan menjadikannya pewaris pertama. Hal ini hanya membuatnya menjadi sombong dan terlalu antusias. Mereka membuat Nas berpikir bahwa dia adalah calon kepala keluarga Nah sejak dia kecil, oleh karena itu, dia mengendurkan kultivasinya dan menjadi flamboyan. Dalam prosesnya, keluarga Nah juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Akan tetapi, mereka sudah terlanjur menentukan siapa ahli warisnya, dan mengganti ahli waris bukanlah perkara mudah, itulah sebabnya persoalannya tertunda sampai sekarang. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Baiklah, sudah cukup. Sebenarnya, para petinggi keluarga Nah cukup kritis terhadap tindakanmu selama ini, tetapi pergantian pewaris yang sering akan sangat merugikan reputasi keluarga Nah, jadi keluarga memutuskan untuk menoleransimu. Kami berharap kamu bisa berubah, tetapi kami tidak menyangka kamu akan menjadi lebih buruk. Kepala keluarga akan mewakili seluruh keluarga Nah, dan dengan pikiran sempit dan kepribadianmu yang ekstrim, kamu sama sekali tidak cocok menjadi kepala keluarga Nah. Benny menatap Nas dengan kecewa. Bab 2153. Setelah mendengar perkataan Benny, Nas tampak kehilangan kekuatannya dan hampir terjatuh dari Voalvis. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dengan status Benny di keluarga Nah, bukan tidak mungkin baginya untuk mengusulkan perubahan ahli waris. Lagi pula, Nas juga tahu bahwa sebagian besar petinggi keluarganya sangat tidak puas terhadapnya. Selama seseorang memimpin, orang-orang itu pasti setuju. Begitu ia kehilangan kedudukannya sebagai pewaris pertama keluarga Nah, Nas akan direndahkan menjadi orang biasa. Segala yang dimilikinya sekarang akan menjadi masa lalu. Nas tidak dapat menahan pukulan sebesar itu. Tidak, Bibi Benny, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku adalah pewaris pertama keluarga Nah, dan tidak ada yang bisa menggantikanku. Aku akan menjadi kepala keluarga Nah di masa depan. Nas sedikit bingung. Jika kami menyerahkan keluarga itu kepadamu, itu akan menjadi kegagalan terbesar keluarga Nah. Keluarga itu akan segera binasa juga. Kau sebaiknya menyerah saja. Benny memberinya pukulan telak. Huff, marah, Nas meludahkan darah. Dia cukup tertekan. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Gerutu Nas. Benny tidak peduli dengan situasi Nas. Dia benar-benar kecewa dengan keponakannya. Saat para senior berkata bahwa Nas tidak cocok menjadi pewaris pertama keluarga Nah, dia masih membantu anak ini. Namun, hal ini kembali lagi dan menggigitnya habis-habisan. Teruskan, perintah Benny. Tim mulai bergerak maju perlahan-lahan. Foalbis di bawah Nas terkejut dan bergerak ke samping. Baru setelah tim itu menghilang, Nas kembali sadar. Melihat ke arah mana tim itu menghilang, mata Nas berkilat kebencian. Dia tidak bisa kehilangan posisinya sebagai pewaris. Jika tidak, dia tidak akan punya apa-apa. Awalnya Nas datang untuk menanyakan kepada Benny mengapa dirinya tidak diikutkan dalam tim untuk pergi ke Seoul, namun pada akhirnya ia malah mempermalukan dirinya sendiri dan bahkan kehilangan jabatannya sebagai pewaris. Orang hanya bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Duduk di kereta, David tentu saja mendengar percakapan antara Benny dan Nas. Dia juga mengerti alasan mengapa pihak lain melakukan ini. Dia hanya melakukan ini untuk menyenangkan David. Tentu saja, kesan David terhadap Nas sudah tidak terlalu baik. Nas tidak memiliki kesederhanaan dan sikap rendah hati yang seharusnya dimiliki anak muda. Sebaliknya dia hanya belajar kesombongan dan menjadi sombong. Bagaimana orang seperti itu bisa mengemban tanggung jawab berat sebagai kepala keluarga? Mereka harus memberinya pelajaran. Namun, itu adalah urusan keluarga Nah, dan tidak ada hubungannya dengan David. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tim keluarga Nah telah melakukan perjalanan selama 10 hari. Dalam 5 atau 6 hari berikutnya, mereka hampir mencapai kota lapis kedua Seoul. Tidak ada kecelakaan sepanjang perjalanan. Tentu saja, ini hanya untuk sementara waktu. Tim itu akan melewati bagian jalan paling berbahaya dari kota Nightingale menuju Seoul, The Demon Ridge. Berdasarkan kecepatan mereka saat ini, diperlukan waktu sekitar 2 hari untuk melintasinya. Demon Ridge dibangun di tengah hutan dan hutan lebat akan menghalangi semua sinar matahari. Bab 2154. Bahkan jika seseorang berjalan di dalam pada siang hari, suasananya akan tetap sangat redup, sehingga membuatnya sangat menyeramkan. Oleh karena itu bagian jalan ini diberi nama Demon Ridge. Orang-orang dari beberapa kota tingkat ketiga di sekitar kota Nightingale, serta kota-kota kecil seperti kota Crow, harus melewati Demon Ridge jika mereka ingin mencapai kota tingkat kedua, Seoul. Oleh karena itu, para pedagang sering melewati tempat ini. Karena kekhasan dan keunikan Demon Ridge, banyak orang yang memilih bercokol di sini untuk membentuk geng dan menjadi perampok hanya agar bisa menunggu pedagang yang lewat dan mengenakan sedikit biaya tol. Pada saat yang sama, mereka juga bisa berburu dan membunuh binatang liar untuk dimakan dan ditukar dengan uang. Dalam keadaan normal, mereka akan membiarkan orang-orang itu pergi selama mereka mengumpulkan uang dan tidak membunuh siapapun. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi mereka jika keadaan menjadi serius. Seseorang pernah melanggar aturan dan menyerang seorang ibu dan anak perempuan yang sedang lewat. Mereka kemudian membunuh semua pembantu dan menyiksa ibu dan anak perempuan itu hingga meninggal. Namun, mereka tidak menyangka ibu dan anak itu adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga kaya di Seoul. Pada akhirnya, keluarga besar ini mengepung dan menekan Demon Ridge dengan seluruh kekuatan mereka, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, sekelompok orang yang melanggar aturan itu ditangkap dan dieksekusi di Seoul dengan 1000 luka. Adegan itu sangat berdarah dan kejam. Setelah ini, orang-orang yang aktif di Demon Ridge jatuh ke titik terendah dalam sejarah karena 9 dari 10 orang tewas dalam pengepungan itu. Lebih jauh lagi, mereka yang tersisa juga akan lebih berhati-hati saat memilih target mereka karena mereka takut menyinggung orang-orang yang tidak mampu mereka singgung. Benny meminta tim untuk memasang bendera besar bertuliskan Nah di setiap gerbong. Keluarga Nah adalah keluarga besar di kota Nightingale. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada keluarga besar Seoul, mereka juga tidak terlalu lemah. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun yang akan menyerang kekuatan sebesar itu. Jadi, Benny juga tidak terlalu peduli dengan Demon Ridge. Jika ada orang-orang jahil yang menghadapinya,
dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran berharga. Sekalipun dia tidak bisa, dia punya tokoh penting di sini. Menurut tebakan Benny, seharusnya ada penjaga yang tak terduga di samping David, dan dialah yang menyelamatkannya dari Linus dan pria bertopeng hitam. Namun, sampai saat ini, dia belum pernah melihat orang tersebut. Karena orang ini bisa bersembunyi dalam kegelapan selama ini tanpa ketahuan, itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Setidaknya dengan kekuatan Benny, kekuatan orang itu tidak terbayangkan. Tim keluarga Nah memasuki Demon Ridge dan cahaya langsung redup. Seolah-olah mereka telah berpindah dari siang hari ke malam hari. David mengangkat tirai jendela kereta dan memandang keluar dengan rasa ingin tahu, hanya melihat mereka berjalan di hutan yang menyeramkan. Setelah melirik sekali, dia kehilangan minat dan terus menutup matanya dan bermeditasi. Di gerbong lain, Nivea memandang pemandangan di luar dengan penuh kegembiraan. Apakah ini Demon Ridge yang legendaris? Konon katanya dulu banyak sekali perampok yang bercokol di sini. Setelah pengepungan, sebagian besar dari mereka tewas dan mereka belum pulih sejak itu. Saya hanya pernah mendengar tentang Demon Ridge sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Keluarga Nah tidak sering pergi ke Seoul, dan dia dan Nas juga sudah lama tidak berada di The Spirit Cage, jadi mereka pasti belum pernah melewati Demon Ridge sebelumnya. Bibi Benny, menurutmu apakah akan ada perampok yang menghentikan kita dan meminta kita membayar tol? Tanya Nivea penasaran. Kenapa kamu mau berurusan dengan mereka? Tanya Benny sambil tersenyum. Saya hanya penasaran. Menurut logika, mereka tidak akan berani mendekati kita. Setelah pengepungan bertahun-tahun lalu, hampir 90% perampok tewas dan darah mereka mengalir seperti sungai. Setelah pohon-pohon ini menyerap darah, daun-daunnya bahkan tertutupi jejak darah. Pertempuran itu membuat orang-orang ini ketakutan. Bibi Benny, apakah keluarga Bim dari Seoul begitu berkuasa? Mereka membuat para perampok yang tinggal di pinggiran kota setiap hari hampir menghilang dalam semalam. Bukan hanya keluarga Bim, hampir semua pasukan Seoul ikut berperang. Kalau para perampok ini tidak dikendalikan, mereka akan semakin besar dan sombong. Meninggalnya keturunan langsung keluarga Bim hanya pemicu, jelas Benny. Begitu, Nivea tercengang. Dia baru saja mendengar bahwa keluarga Bim Seoul mencoba yang terbaik untuk mengepung dan membunuh para perampok di Demon Ridge. Dia tidak pernah menduga akan ada informasi orang dalam seperti ini. Bab 2155. Pada hari pertama memasuki Demon Ridge, tim keluarga Nah tidak menemui perampok yang begitu bodohnya. Meskipun ada beberapa orang yang mengawasi mereka secara diam-diam, mereka menyerah begitu melihat spanduk keluarga Nah. Bagaimanapun, keluarga Nah cukup terkenal di kota Nightingale, dan mereka tidak lemah. Para perampok tidak perlu mengambil risiko itu. Dengan pelajaran yang dipelajari dari keluarga Bim bertahun-tahun lalu, para perampok yang kini bercokol di Demon Ridge akan bertindak dengan hati-hati. Akibatnya akan mengerikan jika terjadi pengepungan lagi seperti yang dilancarkan keluarga Bim terakhir kali. Di pertengahan hari berikutnya, semua orang merasa bahwa mereka dapat melewati Demon Ridge dengan selamat. Wuih, sebuah anak panah melesat dari hutan lebat, tepat menembus leher pengawal yang mengemudikan kereta pertama keluarga Nah. Aduh, penjaga itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menutupi lehernya dengan tangannya dan matanya membelalak karena ketakutan. Setelah itu, dia jatuh ke tanah setelah merasa kesulitan bernapas dan meninggal. Segera setelah itu, wus, wus, wus. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari hutan lebat, menyerang 5 kereta keluarga Nah. Serangan musuh, serangan musuh, serangan musuh. Para pengawal keluarga Nah yang menemukan ini berteriak panik. Pada saat yang sama, mereka bergegas keluar dari kereta dan berkumpul di depan kereta Benny. Sebagai pengawal keluarga Nah, tujuan utama mereka adalah melindungi tuan mereka. Tentu saja, ada alasan kedua untuk ini. Karena Benny kuat, akan lebih mudah bertahan hidup jika berdiri di dekatnya. Ding, ding, ding. Anak panah dan senjata di tangan para pengawal terus beradu. Para penjaga ini adalah para elit keluarga Nah yang dipilih oleh Benny, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Kecuali pengawal yang mengemudikan kereta pertama,
yang terbunuh oleh serangan mendadak musuh dan lengah. Semua orang dengan cepat mengeluarkan senjata mereka untuk memblokir panah yang datang. Meskipun beberapa dari mereka terluka, tidak ada satupun yang kehilangan nyawa. Benny terdiam sesaat ketika pertama kali mendengar serangan musuh. Setelah itu, dia kembali sadar dan terbakar amarah. Dia telah mengibarkan panji keluarga Nah. Tanpa diduga, ternyata ada orang-orang jahil yang berani menyerang keluarga Nah. Mereka benar-benar memintanya, "Nif, tetaplah di dalam dan jangan keluar. Aku akan pergi dan melihat siapa yang punya nyali untuk menyerang keluarga Nah." Setelah Benny selesai berbicara, dia langsung melompat keluar dari kereta tanpa memberi Nivea kesempatan untuk menjawab. Ledakan. Dia menerobos langit-langit kereta dan terbang ke udara. Dia mengambil anak panah yang ditembakkan dari hutan lebat itu satu persatu. Lalu, dia membalasnya dengan kekuatan. Ah! Terdengar teriakan keras di tengah hutan lebat. Setelah gelombang serangan ini, ada tumpukan anak panah yang patah di sekitar 5 kereta. Sebagian besar pengawal keluarga Nah terluka, tetapi hanya 2 atau 3 yang terbunuh. Sebaliknya orang-orang yang menyerang mereka secara diam-diam dari hutan lebat menderita banyak korban. Perampok biasa ini tidak ada apa-apanya di hadapan Benny. Siapa yang berani menyerang keluarga Nahku? Keluarlah jika kau berani. Jangan coba-coba bersikap licik dan bersembunyi di kegelapan seperti tikus rendahan. Teriak Benny sambil berdiri di atas kereta. Setelah beberapa saat, tidak seorang pun menjawab. Dia terus mencibir, "Ada apa? Kalian punya nyali untuk melakukan ini tetapi tidak punya nyali untuk menunjukkan diri. Kurasa di Menrich biasa saja. Kalian semua hanyalah gerombolan yang tidak punya nyali. Kudengar ada seorang wanita di keluarga Nah dari kota Nightingale yang tidak kalah hebat dari pria. Jika dia bukan wanita, dia akan menjadi kepala keluarga. Sekarang setelah kulihat dirimu, kau memang sesuai dengan namamu," kata sebuah suara dari hutan. "Siapa di sana? Keluar sana." Benny lalu melemparkan anak panah yang tersisa. Wuih, sasarannya adalah sumber suara. Akan tetapi, setelah anak panah itu dilempar, tampak seolah-olah anak panah itu menghilang ke dalam lautan karena suaranya pun ikut terhenti. Bab 2156. Benny, karena aku berani menghentikanmu hari ini, itu artinya aku sudah siap. Jika kamu berakal sehat, sebaiknya kamu tinggalkan saja barang-barangmu di sini dan kami tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, Benny mencibir. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam dan tak berperasaan saat kami membunuh seluruh timmu. Benarkah? Datanglah dan lihat apakah kamu bisa melakukannya. Benny tersenyum tipis, tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Apa yang ditakutkannya? Jika dia memimpin tim sendirian, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Namun, dia punya orang penting dalam timnya. Jika musuh menyebabkan orang yang melindungi orang penting mengambil tindakan, maka konsekuensinya mungkin akan lebih serius daripada pengepungan dan penindasan tahun itu. Sepertinya kamu benar-benar tidak berniat menyerahkan barangnya, bukan? Apa yang harus kuserahkan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kami hanya akan pergi ke Seoul untuk melakukan beberapa tugas, tetapi kau menghentikan kami di sini, kata Benny, pura-pura tidak mengerti. Benarkah? Benny, karena kami menghentikanmu, kami sudah tahu kebenarannya, jadi jangan pura-pura bingung. Itu tidak berguna. Kali ini, kami telah mengumpulkan semua kekuatan yang bercokol di Demon Ridge. Kau tidak bisa melawan kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan membiarkanmu pergi, tetapi kau harus meninggalkan barangmu di sini. Kalau tidak, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Benny berangsur-angsur menjadi gelap. Bukan karena dia takut pada pihak lain. Dengan adanya David, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika semua perampok di Demon Ridge menyerang pada saat yang sama, mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut dan tidak akan pernah menjadi raksasa. Kita hanya perlu menginjak semut tersebut beberapa kali lagi. Namun, apa yang dikatakan pria itu tadi membuat Benny marah. Orang-orang itu seharusnya tahu tentang bis kristal, dan itulah sebabnya mereka mengumpulkan seluruh kekuatan Demon Ridge untuk bergerak.
Nilai kristal binatang itu terlalu tinggi. Kekuatan yang bercokol di Demon Ridge pasti tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Ditambah lagi, ada mayat naga banjir perak yang lengkap di sini. Jika mereka bisa mendapatkannya, setiap pasukan yang berpartisipasi di Demon Ridge akan menerima sejumlah uang yang cukup untuk membuat mereka bahagia untuk waktu yang lama. Mereka bahkan bisa berhenti melakukan pekerjaan semacam ini. Namun, yang membuat Benny bingung adalah siapa yang menyebarkan berita itu. Mungkinkah itu keluarga Chess? Kemungkinan besar itu mereka. Kecuali keluarga Chess, Benny tidak dapat memikirkan orang lain yang akan melakukan hal itu. Lagi pula, hanya keluarga Chess yang tahu tentang bis kristal. Keluarga Chess, saya akan memastikan untuk membuat mereka membayarnya saat kita kembali dari Seoul. Saya ingin mereka tahu bahwa keluarga Nah tidak lemah. Pada saat yang sama, Benny senang. Untungnya, dia meminta David untuk tinggal ketika dia mengetahui dia juga akan pergi ke Seoul dan kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi situasi saat ini. Dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Bukanlah hal yang main-main jika Demon Ridge bisa menjadi tempat yang ditakuti para pedagang di sekitarnya. Meskipun mereka hanya gerombolan, namun setelah mereka bersatu, jangan sampai kita meremehkan mereka. Namun, David ada di sana, jadi Benny sama sekali tidak takut dan berkata dengan sangat arogan, seharusnya aku yang mengatakan itu. Kalian para penjahat, cepat minggir. Jangan halangi jalanku dan buang-buang waktuku. Kalian tidak akan sanggup menanggung konsekuensi karena menghentikanku. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tidak ada yang kalian butuhkan di sini. Bab 2157. Hahaha. Terdengar tawa di tengah hutan lebat. Ini bukan dari satu orang tetapi dari banyak orang. Semua orang jelas terhibur dengan kata-kata Benny. Benny memang tidak lemah, tetapi sekuat apapun dia hanya ada satu. Mereka telah mengumpulkan puluhan pasukan yang bercokol di sini dan para pemimpin beberapa pasukan tidak jauh lebih lemah dari Benny. Jika pertempuran terjadi, Benny pasti akan tumbang. Alasan mereka tidak langsung menyerang adalah karena mereka tidak ingin membuat masalah ini terlalu serius. Ketika masalah dengan keluarga Bim terjadi di masa lalu, hal itu menyebabkan banyak masalah dan akhirnya menyebabkan Demon Ridge dikepung oleh banyak pasukan Seoul, sehingga terjadi pertumpahan darah. Kenyataannya, mereka tidak ingin mengambil tindakan kali ini, tetapi seseorang membawa berita. Dikatakan bahwa ada naga banjir perak lengkap senilai lebih dari 10 miliar bersama tim keluarga Nah. Yang lebih penting lagi, ada kristal binatang di tubuh naga banjir perak. Itu adalah sesuatu yang nilainya hampir 100 miliar. Siapa yang tidak iri? Siapa yang tidak menginginkannya? Bahkan jika mereka membagi uangnya setelah kedua barang itu dijual, masing-masing tetap dapat menerima jumlah yang sangat besar. Uang menyentuh hati orang. Seperti kata pepatah, orang akan mati demi uang sementara burung akan mati demi makanan. Banyak orang di dalamnya mengira bahwa setelah menyelesaikan misi ini, mereka bisa mengakhiri hari setelah uang didistribusikan dan menghentikan kehidupan kriminal mereka. Benny, karena kamu masih saja bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kami tidak ingin membunuh siapapun, tetapi barang-barang di tanganmu terlalu berharga. Paling buruk, kami akan meninggalkan Demon Ridge setelah menyelesaikan misi ini dan menjalani hari-hari kami di tempat lain. Jika kamu punya uang, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di mana saja. Mengapa repot-repot bekerja keras di sini? Bukan begitu. Ya, suara yang memekakkan telinga datang dari hutan lebat. Ini bukanlah efek yang dapat dicapai oleh puluhan atau ratusan orang. Diperkirakan secara konservatif bahwa setidaknya ada puluhan ribu orang di hutan lebat itu. Hanya Benny yang bisa tetap tenang di tim keluarga Nah, karena semua orang sangat gugup. Wajah mereka pucat dan ada jejak ketakutan di mata mereka. Saat mereka menghadapi kematian yang tak terelakkan, tak seorang pun dapat tetap tenang. Benny juga seperti ini karena dia tahu David ada di tim. Jika tidak, dia akan mempertimbangkan untuk menyerahkan bis kristal untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Aku hitung sampai 10. Kalau kau ingin hidup,
Pergilah bersama orang-orangmu, tapi tinggalkan barang-barangmu. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, kalau kau benar-benar menginginkan uang dan bukan nyawamu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benny, aku sarankan kau pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Hidupmu lebih penting daripada harta karun itu, kan? Jika kau beruntung, kau masih bisa menemukan harta karun lainnya setelah ini. Jika kau kehilangan hidupmu, kau akan kehilangan segalanya. Suara lain membujuk. 10, 9, 8. Setelah setiap angka, jantung para pengawal keluarga Nah berdebar kencang tanpa disadari. Wajah mereka juga menjadi lebih pucat. Mereka tentu berharap Benny akan menyerahkan harta yang dibawanya kali ini dan membawa pergi semua orang. 3, 2, 1. Setelah mengatakan, 1, pengawal keluarga Nah menjadi gelisah. Mereka memegang senjata mereka erat-erat hingga berbunyi. Benny, tampaknya kau bertekad untuk melawan sampai akhir. Jadi, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Pergi, berdengung. Wuih, gelombang anak panah kedua ditembakkan, dan bahkan lebih padat daripada gelombang awal. Tidak hanya lebih panjang dan tebal, tetapi juga jauh lebih kuat. Tingkatnya sama sekali tidak sama dengan gelombang pertama. Pengawal elit keluarga Nah yang tersisa tidak sebanding dengan serangan sekuat ini. Tak perlu dikatakan lagi, mereka juga akan dapat menembak langsung melalui kereta perang. Bab 2158. Benny mengerutkan kening menyaksikan hujan anak panah yang kuat itu. Jika David tidak bergerak, dia mungkin satu-satunya yang tersisa di seluruh tim keluarga Nah setelah serangan ini. Ditambah lagi, dia mungkin tidak mampu menahan semuanya dan bisa saja terluka parah. Anak panah yang padat itu mendekat dengan cepat, dan tiba di depan kelompok itu dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang bersiap untuk bertindak habis-habisan dan Benny hendak bergerak, ruangan itu tampak membeku. Anak panah yang ditembakkan dari hutan lebat itu semuanya tetap di udara tanpa bergerak. Pemandangan aneh itu membuat semua orang di sana ketakutan, termasuk para perampok di hutan lebat dan para pengawal keluarga Nah. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Semua orang tercengang melihat anak panah yang melayang di udara. Benny akhirnya menghela napas lega. Orang kuat yang melindungi David dalam kegelapan akhirnya bergerak. Metode yang menantang surga itu memang luar biasa. Dengan tingkat kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah bisa memahami hal ini. Enyahlah. Kata itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Kata itu berpusat pada kereta tempat David berada dan menyebar ke segala arah sebelum mengembalikan semua anak panah yang melayang di udara kembali ke tempat asalnya. Ketika para perampok di hutan lebat itu melihat anak panah berterbangan kembali ke arah mereka, mereka menjadi sangat ketakutan dan beberapa di antara mereka bahkan buang air kecil karena takut sebelum jatuh lemas ke tanah. Wuih! Teriakan tak terhitung jumlahnya datang dari hutan lebat. Para pengawal keluarga Nah menatap kosong. Nivea juga sama. Namun, dia tahu bahwa penyelamat bibi Benny mungkin adalah Tuan David. Dia juga tahu bahwa guru David sangat mengagumkan. Akan tetapi, dia tidak menyangka dia begitu kuat. Dia tetap menikmati kemenangan sepihak meskipun menghadapi begitu banyak perampok. Bagaimana satu kata darinya bisa begitu kuat? Dari mana guru David berasal? Bahkan kota lapis kedua tidak mempunyai orang sekuat itu, apalagi kota lapis ketiga seperti kota Nightingale. Bolehkah saya tahu siapa yang ada di sana? Saya telah menyinggung Anda, tolong jangan marah, tuanku. Tolong ampuni kami. Seseorang tergagap. Jelas saja dia sangat ketakutan dengan pemandangan tadi. Tolong selamatkan kami. Para perampok yang selamat berteriak serempak. Mereka semua tahu bahwa jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa memohon belas kasihan orang ini. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Nona Benny, saya serahkan sisanya pada Anda. Selesaikan secepatnya dan mari kita lanjutkan perjalanan kita. Suara David terdengar dari kereta kuda yang ditumpanginya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa anak panah yang ditujukan kedua kereta tertentu tidak pernah menyentuh mereka karena diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Sementara itu, gerbong lainnya dipenuhi anak panah. Baik, Tuan David.
Benny membungkuk pada David. Kemudian, dia berbalik menghadap hutan lebat dan bertanya, beruntung sekali kamu bisa selamat. Jawab pertanyaanku dan kamu boleh pergi. Nona Benny, kami semua siap mendengarkan. Dari mana kamu mendapat berita kalau keluargaku akan lewat sini sambil membawa harta karun? Seorang pemuda datang ke Demon Ridge dan memberitahu kami 3 hari yang lalu. Seorang pria muda. Benny berpikir sejenak. Jadi itu bukan Linus. Mengapa keluarga Chase mengirim seorang pemuda ke sana? Seperti apa rupa pemuda ini? Berapa tinggi badannya? Apakah dia gemuk atau kurus? Pakaian apa yang dikenakannya? Nona Benny, pemuda ini. Setelah mendengarkan narasi pihak lain, Benny menarik napas dalam-dalam saat niat membunuh memenuhi matanya. Keluarga Nah lainnya juga saling berpandangan dengan bingung. Tak seorang pun dapat mempercayai telinganya. Itu karena deskripsi itu dengan jelas menyebutkan Nas, putra dan pewaris pertama keluarga Nah, yang telah menghentikan mereka di luar kota Nightingale. Bab 2159. Dalam perjalanan kembali ke kota Nightingale dari Demon Ridge, seorang pemuda menunggangi Foalbis. Dia adalah pewaris pertama keluarga Nah, Nas. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis yang dapat membuat orang lain merinding. Setelah ditolak Benny untuk ikut perjalanan ke Seoul dan diancam akan mengadakan rapat senior yang bertujuan untuk menggantikannya sebagai pewaris setelah dia kembali, Nas menjadi gila. Dia tidak akan memiliki apapun tanpa status pewaris. Jadi, untuk memastikan bahwa ia dapat terus hidup dengan tenang, ia tidak ragu untuk mengkhianati keluarganya. Ia pergi ke Demon Ridge terlebih dahulu untuk mengungkap rahasia bis kristal kepada para perampok kejam itu. Tujuannya adalah agar Benny dan rombongannya tidak akan pernah kembali. Selama mereka mati, dia akan tetap mempertahankan posisinya. Terlebih lagi, bahkan jika Benny selamat, naga banjir perak dan kristal di dalamnya akan hilang. Jika dia kehilangan kedua hal itu, Benny akan menjadi pendosa keluarga Nah. Statusnya di keluarga Nah juga akan merosot dengan cepat. Ia akan kehilangan kepercayaan dari kepala keluarga dan kata-katanya tidak akan lagi efektif seperti sekarang. Tidak akan ada yang mendengarkannya lagi. Saat itu, Benny tidak akan menjadi ancaman bagi statusnya sebagai pewaris keluarga Nah. Ini adalah pertaruhan gila terakhir Nas untuk melindungi dirinya. Apapun hasilnya, itu pasti baik untuk Nas. Akan lebih baik jika Benny mati, tetapi semuanya akan berakhir baginya meskipun dia tidak mati. Tidak mungkin dia akan terus menjabat sebagai penanggung jawab keluarga Nah di The Spirit Cage. Nas sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan lain. Menurutnya, situasi ketiga tidak akan terjadi sama sekali. Sampai sekarang, dia masih ingat ekspresi para perampok utama di Demon Ridge saat mereka mendengar kristal itu bernilai hampir 100 miliar dolar L. Mereka sangat gembira dan tidak dapat menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan besar ini untuk menjadi kaya dalam semalam. Bahkan jika hal itu akan membuat keluarga Nah marah, mereka tidak akan ragu. Selain itu, keluarga Nah di kota Nightingale bernasib jauh lebih buruk daripada keluarga Bim di Seoul. Selama mereka bisa mendapatkan bis kristal, semua orang akan membagi uang setelah menjualnya. Kemudian, mereka bisa meninggalkan Demon Ridge dan hidup bahagia di tempat lain. Benny tidak akan pernah bisa menang saat menghadapi gabungan begitu banyak kekuatan di Demon Ridge. Nas sangat bersemangat sekarang. Dia merasa rencananya sangat berhasil. Tidak mungkin para perampok itu akan tinggal di sini setelah mereka mendapatkan kristal binatang. Ketika orang-orang dari keluarga Nah datang ke Demon Ridge, para perampok sudah lama pergi. Lebih jauh lagi, keluarga Nah tidak akan pernah menyangka bahwa dialah yang membocorkan rahasia mereka. Dia melakukan semua ini tanpa seorang pun menyadarinya. Setelah kejadian ini, sebagian besar perampok di Demon Ridge akan pergi. Nas mengkhianati dan mengorbankan keluarga Nah sambil menguntungkan pedagang di sekitarnya. Namun sayang, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Nas menggelengkan kepalanya dan bergegas kembali ke kota Nightingale dengan gembira. Setelah dia mendapat berita kematian Benny dan yang lainnya, dia akan bisa bersantai. Suasana di tempat kejadian agak aneh di paruh kedua The Demon Ridge.
Benny sedang dalam keadaan marah yang amat sangat. Dia tidak pernah menduga orang pertama di keluarga Nah akan mengkhianati dia dan keluarganya. Bab 2160. Sungguh ironi yang hebat. Jika bukan karena David, akibatnya bisa mengerikan. Keluarga Nah tidak hanya akan kehilangan sejumlah besar kekayaan, tetapi kekuatan mereka juga akan sangat terganggu. Keluarganya kemungkinan besar juga akan hancur. Pengawal keluarga Nah lainnya dan Nivea juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun juga, Nas adalah keturunan langsung keluarga Nah dan juga pewaris pertama. Betapapun hedonismenya dia dan betapapun bajingannya dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Mustahil bagi para perampok yang ketakutan ini untuk berbohong. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Untuk mencegah Benny kembali ke keluarga untuk menghadiri pertemuan senior guna menggantikan Nas, pewaris pertama, ia bergandengan tangan dengan para perampok Demon Ridge untuk menyingkirkan Benny selamanya. Mengerikan sekali. Dengan anak yang membangkang sebagai pewaris pertama, keluarga Nah akan hancur secara bertahap jika tidak ada tindakan serius yang diambil. Semua orang memandang Benny. Pada saat ini, Benny juga menggertakkan giginya. Napasnya pendek, dan darahnya mengalir deras. Dia berharap bisa segera kembali untuk membunuh Nas si Pang itu. Suasana aneh itu menghalangi para perampok di hutan lebat itu untuk melakukan aksinya. Mereka sangat menyadari kekuatan orang yang baru saja mengambil tindakan. Ia bahkan dapat disebut tiada taraf. Kemungkinan hanya kekuatan besar yang tinggal di kota-kota lapis pertama, atau bahkan kota utama, yang memiliki orang sekuat itu. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari depan matanya. Benny menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan amarahnya. Meskipun dia sangat ingin kembali dan membunuh Nas, dia tahu ini bukan saat yang tepat. David masih menunggu, dan dia tidak bisa menyia-nyiakan waktunya. Mereka hanya bisa menuju Seoul terlebih dahulu dan baru mengurus pengkhianat itu setelah mereka kembali. Apakah kamu berkata jujur? Tanya Benny. Nona Benny, itu benar. Kami tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda sekarang setelah kami berada dalam situasi ini. Ketika anak itu datang ke sini, dia mengatakan dia punya dendam besar dengan keluarga Nah, dan dia berharap bisa menggunakan tangan kami untuk membunuh kalian semua. Dia tidak menginginkan keuntungan apapun. Kami dibutakan oleh keuntungan itu, jadi itulah mengapa kami mengiyakan. Kami tidak akan pernah menduga anak itu akan menyakiti kami, kata sebuah suara dari hutan. Saya harap kamu tidak berbohong, kalau tidak. Nona Benny, jangan khawatir. Aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kita berbohong, kita tidak akan membuat kemajuan dalam hidup kita dan kita akan disiksa sampai mati. Bagus sekali. Kau boleh pergi. Keluargaku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi hari ini. Tetapi aku juga berharap kau tahu tempatmu. Kau pasti akan jatuh tersungkur jika terus melakukan hal seperti ini. Apa yang terjadi hari ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi kalian semua. Kau tetap harus mengikuti jalan yang benar, kau tidak akan pernah berhasil dalam hidup jika terus menempuh jalan yang salah. Ya, kau benar, Nona Benny. Kami akan meninggalkan Demon Ridge sekarang dan kami akan menjadi orang baik di masa depan. Baiklah, pergilah sekarang. Benny melambaikan tangannya. Setelah mendapat izin, suara langkah kaki terdengar di tengah hutan lebat. Mereka yang selamat mulai pergi dengan cepat. Hari ini, mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Tuan David, saya sudah selesai mengurusinya. Benny melompat turun dan berkata dengan hormat setelah dia sampai di kereta David. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu. Suara David terdengar dari kereta. Ia juga tidak menanyakan siapa identitas pemuda tersebut. Itu urusan keluarga Nah. Dia tidak ada hubungannya dengan itu dan dia juga tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Ya, Tuan David, kami akan berangkat. Setelah Benny selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sambil berjalan, dia berkata, semuanya, bersihkan diri dan kita lanjutkan perjalanan. Tujuan kita adalah Seoul. Ya, Nyonya. Para penjaga mulai membersihkan tempat kejadian.
Tim keluarga Nah segera mulai berangkat lagi. Adapun mayat-mayat yang mati di tengah hutan lebat, mereka menjadi santapan bagi binatang buas dan makanan bagi tumbuh-tumbuhan.